Baik, Bapak Ibu, Alhamdulillah pada minggu hari ini adalah pertemuan terakhir kita ya untuk mentadabburi makna-makna yang terkandung di dalam bacaan-bacaan sholat ya. Agar sholat yang kita lakukan itu bisa difahami dan yang kedua bisa menjadi salah satu sarana kita bisa berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Karena inti dari salat itu tiga Bapak Ibu sekalian. Agar mendapatkan khusyuk di dalam salat prinsipnya ada tiga. Yang pertama adalah memahami bacaan-bacaannya. Yang kedua menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai lawan bicara kita ya, sebagai teman bicara kita. Jadi bacaan-bacaan sholat itu harus dijadikan ya Allah sebagai lawan bicara kita. Nah, disitulah nanti kita bisa bermunajat dengan Allah. Kita bisa ngobrol dengan Allah. Kita bisa curhat dengan Allah. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, makanya contohnya di sini subhana rabbiyal azimi. Maha suci Allah yang maha agung ya. Ini belum menjadikan Allah sebagai pihak kedua ya. Untuk menjadikan Allah sebagai pihak yang kedua, maka perlu ditambah ya Allah. Ya Allah, Engkaulah Tuhanku. Ya Allah, akulah hambamu. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang maha suci dari kekurangan. Ya Allah, Engkau maha sempurna, Engkau maha mulia. Ya Allah, Engkau maha agung dan kuasa. Muliakanlah dan agungkanlah pahala kami ya Allah. Dengan salat ini, jadikanlah kami hamba yang selamat dan hamba yang beruntung. Nah, ini contohnya. Jadi di dalam sholat ini perlu kita menjadikan Allah sebagai pihak kedua. Yang ketiga, prinsip di dalam sholat khusyuk adalah kita menyadari dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita, ya. Dan Allah itu maha kuasa. Allah maha tahu. Allah maha suci, maha mulia. Ya. Artinya kita betul-betul ma'rifatullah. Mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Ya, di mana Allah adalah Tuhan. Allah maha sempurna. Allah maha besar. Dan seterusnya. Kenapa harus ma'rifatullah? Agar timbul di dalam hati ya rasa takut kita kepada Allah, rasa pengagungan kita kepada Allah, ya, rasa peduli, bukan peduli ya, rasa berharap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak berani macam-macam, ya, kita tidak berani untuk sedikit pun bermain-main di dalam sholat kita. Itu. Kemudian yang terakhir adalah yang keempat, menyadari dan meyakini betul ya diri kita sebagai seorang hamba, diri kita sebagai makhluk yang lemah, makhluk yang tidak berdaya, la haula wala quwata illa billah, atau disebut dengan ma'rifatul insan atau ma'rifatun nafsi, mengenal diri kita ya. Kita itu hamba, kita itu hamba yang lemah, makhluk yang tidak berdaya,
ya. Kenapa kita perlu menyadari itu dan meyakini itu agar timbul di dalam diri kita ada perasaan tawadu, merendah ya, ada perasaan ya butuh kepada Allah, ada perasaan kita itu eh, takut kepada Allah, mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam sholat betul-betul terkondisikan ya jiwa kita, akal pikiran kita dan hati kita Bapak Ibu sekalian. Yaitu prinsip di dalam sholat khusyuk. Nah, setelah sudah tahu diulang-ulang terus Bapak Ibu ya, audionya, latihannya diikuti terus ya. Kemudian diulang-ulang sampai terisi akal dan hati kita dengan bacaan-bacaan sholat. Kalau sudah terisi, kemudian teringat di dalam pikiran kita, di dalam alam bawah sadar kita, maka nanti di dalam sholat ya mudah untuk dihadirkan memori-memori tersebut seperti itu. Ya. Nah, ini kemudian ada kata kuncinya juga. Kata kunci ini sebagai ringkasan ya dari penjabaran bacaan sholat. Mungkin imamnya terlalu cepat. Nah, kita pakai kata kunci ini kesempurnaan dan kekuasaan. Jadi ketika kita ruku, kita hayati betul ya betapa Allah Subhanahu wa taala sempurna, betapa Allah Subhanahu wa taala berkuasa dengan keagungannya. Ya, kita menyadari dan kita meyakini ya. Kemudian juga tubuh kita tundukkan di hadapan Allah, tidak hanya gerakan saja tapi juga hati kita tundukkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ketika sholat Bapak Ibu itu erat hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi hubungan antara sholat dengan kehidupan sehari-hari, sholat ini sebenarnya hanya sebagai training, hanya sebagai latihan bagi kita ya, agar kita bisa tunduk di hadapan Allah, tunduk di hadapan aturan-aturan Allah, tidak sombong kepada Allah ataupun kepada siapapun. Nah, di luar sholat ya, maka hubungan sholat dengan setelah sholat adalah kalau di dalam sholat kita khusyuk, tunduk, patuh, maka di luar sholat pun akan demikian juga. Ya, semakin khusyuk seseorang di dalam sholatnya, maka di luar sholat dia akan semakin tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada perubahan sikap, ya, perubahan gaya hidup, gaya bicara, ya, akhlaknya, sehingga sholat menjadi tanha 'anil fahsya wal munkar, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, setelah ruku kita bangkit, kita bangun membaca sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Artinya apa? Allah mendengar, sami Allah. Liman hamidah, kepada orang yang memujinya, ya. Artinya bahwa kita memuji Allah, kita berdoa kepada Allah, ya. Allah itu dengar, Allah itu juga merespon, ya. Jadi Allah tidak hanya mendengar suara kita, ya. Allah juga mendengar isi hati kita, mendengar pikiran kita. Artinya Allah tahu, Allah faham diri kita, ya. Kita ketika sholat, kemudian pikiran kita melayang kemana-mana, ya. Pikiran kita ngelantur kemana-mana, tidak mengingat apa yang kita baca, tidak mengingat Allah. Allah tahu, ya. Allah tahu. Jadi betapa kita
su'ul adab di hadapan Allah. Kalau ketika sholat kita malah memikirkan yang lain. Ketika kita sholat malah memikirkan dunia, ya, seolah-olah Allah itu tidak penting, ya. Allah itu tidak prioritas itu. Nah, makanya di sini perlu kita memahami sami Allahu liman hamidah. Allah itu lihat, Allah itu mendengar, Allah itu memahami, ya. Allah juga memahami kondisi kita. Kita sedang punya masalah, kita sedang dililit hutang, kita sedang punya penyakit, ya. Allah paham diri kita, ya. Makanya kalau Allah paham diri kita, maka serahkan semuanya kepada Allah, ya. Serahkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah kita tahu artinya, penjabarannya apa? Jadikan Allah sebagai lawan bicara kita. Ya Allah, Engkaulah Tuhanku. Ya Allah, Engkau memahami pikiran, perasaan, dan hatiku. Ya Allah, aku sadar Engkau selalu mengawasiku dimanapun berada. Ya Allah, aku malu jika ketika sholat masih terbayang-bayang dunia. Ya Allah, jadikan kami selalu sadar dan ingat terhadap pengawasanmu. Ya, jadi silakan ketika itu tuh kita curhatkan, ya. Ketika sholat curhatkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadikan Allah adalah Tuhan kita yang sebenar-benarnya. Sadarkan diri kita dan yakinkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, Maha Tahu, Maha Memahami, ya. Baik di dalam sholat ataupun di luar sholat, baik ketika sendiri ataupun bersama orang lain, ya. Kenapa kita perlu seperti ini? Untuk menciptakan muraqabatullah, ya. Muraqabatullah artinya apa? Merasa diawasi terus oleh Allah, ya. Makanya kita selalu bertanya kepada diri kita, ya, sebelum kita berbicara, apa yang akan kita bicarakan itu kira-kira diridhoi Allah atau tidak? Ya, jangan apa yang akan kita lakukan, pikirkan dulu, ini kira-kira diridhoi Allah atau tidak. Jangan berbicara dulu baru mikir, ya, tapi mikir dulu baru bicara, mikir dulu baru berbuat, ya. Kita kan seringnya kan berbuat dulu baru mikir, ya. Mau ngomong dulu baru mikir. Ini kebalik. Seorang muslim tidak boleh berbicara, tidak boleh berbuat kecuali dia berpikir dulu bahwa yang dia lakukan adalah diridhoi oleh Allah, ya. Tidak akan menjadi masalah nanti di kemudian hari begitu. Nah, ini kenapa kita perlu, ya, untuk membaca Sami Allahu liman hamidah, ya, agar menciptakan rasa ihsan kita lebih kuat lagi. Ihsan itu apa? Ihsan itu kita merasa selalu diawasi oleh Allah. Muraqabatullah, ya. Sebagaimana sabda Nabi, ya, ketika ditanya oleh malaikat Jibril, mal ihsan, ya, anta abudallah ka'annaka tarah, yaitu kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Artinya seluruh aktivitas kita itu kita dilihat oleh Allah atau kita melihat Allah. Artinya apa? Semua yang kita lihat itu adalah ciptaan Allah. Di belakang ciptaan Allah itu ada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita melihat eh apa? Melihat anak kita, ingat itu adalah titipan Allah. Itu adalah ciptaan Allah yang harus kita jaga. Kita melihat harta benda di rumah kita juga kita ingat Allah. Itu tidak kebetulan datang, tetapi sengaja Allah titipkan kepada kita. Allah ingin melihat apa yang kita lakukan dengan harta itu. Nah, ini sami Allahu liman hamidah. Memahami. Kata kuncinya adalah memahami. Allah memahami kita. Allah tahu kita. Allah selalu mengawasi kita. Selanjutnya,
bacaan ketika i'tidal. Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Rabbana, wahai Tuhan kami, lakal hamdu, bagimulah segala puji sepenuh langit dan bumi dan seluruh yang kau kehendaki, ya. Atau kalau terlalu panjang mungkin Bapak Ibu terlalu sulit menghafal artinya, ya. Intinya ini, bacaan ini seperti bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Pada intinya adalah ketika itu kita bersyukur, ya. Kemudian kita juga berterima kasih kepada Allah. Kemudian kita juga mengembalikan segala pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata kuncinya di sini adalah mulia dan terima kasih, ya. Sama seperti kata kunci bacaan alhamdulillahirabbil alamin, ya. Maksud mulia itu apa? Artinya Allah itu penuh dengan pujian-pujian, ya. Allah lah pemilik segala pujian-pujian, segala kemuliaan-kemuliaan. Ya, artinya manusia itu sebenarnya nggak berhak untuk dipuji, ya. Manusia itu tidak berhak untuk disanjung. Ya, kenapa kok kemudian manusia disanjung, dipuji? Itu karena Allah, kan? Ya, karena manusia disanjung ganteng, cantik, ya, yang memberikan kegantengan, kecantikan siapa? Allah. Manusia disanjung dermawan, baik, ya, yang memberikan harta sehingga dia bisa dermawan, yang memberikan hati sehingga dia tergerak untuk memberi, siapa? Allah, ya. Jadi semua perbuatan Allah, semua perbuatan manusia atau yang dimiliki manusia hakikatnya betul bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah yang berhak untuk dipuji, ya. Kemudian juga terima kasih kita kepada Allah, ya. Allah, terima kasih, ya, atas segala nikmat-Mu, ya. Syukur kita kepada Allah, ya Allah, terima kasih atas segala anugerah-Mu, gitu. Nah, kemudian kita jabarkan, jadikan Allah sebagai apa? Sebagai pihak kedua, lawan bicara kita, ya. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang maha baik, yang maha terpuji, ya. Ingat nikmat-nikmat yang mengalir terus kepada kita tiada henti. Ya, Allah memberikan nafas, Allah memberikan penglihatan, pendengaran, kekuatan, ilmu, ya, iman, hidayah, itu mengalir terus kepada kita. Ya, silakan Bapak Ibu ingat nikmat-nikmat yang Allah berikan sekarang ini. Ya, kita bisa bernafas, itu Allah terus kucurkan, tidak tiada henti itu nikmat-nikmat itu. Tidak kemudian Allah stop 1 menit saja, tidak pernah, ya. Melihat pun tidak pernah Allah potong kemampuan kita melihat, terus bisa melihat terus. Mendengar, berpikir, Masya Allah betapa baik. Dan Allah tidak pernah minta bayaran kepada kita. Ayo bayar sini, kamu udah dapat oksigen, udah dapat penglihatan, ya. Allah sangat baik, ya. Allah tidak diminta pun ngasih kepada kita semuanya. Tidak pernah kita minta kepada Allah, kan Allah memberi dengan cuma-cuma, memenuhi kebutuhan kita, ya. Maka Allah maha baik dan maha terpuji, ya. Allah sudah mengungkapkan cintanya, harusnya kita balas dengan cinta lagi. Bagaimana cinta kita kepada Allah? Dengan beribadah kepada Allah dengan sepenuh hati kita, sejiwa dan seraga kita, ya. Jangan meremehkan sholat kita, jangan main-main dengan sholat kita, ya. Betul-betul kita menyembah dengan hati, pikiran kita, ya, dan juga dengan jiwa raga kita. Kebaikan dan kemuliaan-Mu ya Allah sepenuh langit dan bumi, bahkan seluas yang Kau kehendaki. Artinya udah kita, ya, harus mengakui dan meyakini
Kenapa kita harus seperti ini Bapak Ibu? Kenapa kita harus mengungkapkan doa seperti ini di dalam sholat? Tidak hanya lisan kita, tapi pikiran dan hati kita juga ikut ya merasakan, karena agar menciptakan rasa syukur kepada Allah, ya, agar kita bisa makin bersyukur lagi dan bersyukur lagi, berterima kasih lagi kepada Allah, ya. Ya, di dalam sholat dan juga di luar sholat. Tidak hanya di dalam sholat, tetapi di luar sholat kita makin bersyukur sekecil apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sehingga orang yang sholat dengan khusyuk itu tidak akan pernah mengeluh, tidak akan pernah marah, kecewa ya dengan Allah, ya, atau dengan takdir-takdir yang menimpa dia, sakit atau kecelakaan atau apa, ya. Dia yakin semua yang diberikan oleh Allah adalah yang terbaik, ya. Tinggal kita menyikapinya. Apa kita sikapi dengan terbaik atau terbalik, ya? Harus kita sikapi dengan yang terbaik. Nih. Selanjutnya adalah sujud, ya, Masya Allah. Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah, ya, maha suci Allah yang maha tinggi, ya. Intinya dua, maha suci Allah dan yang maha tinggi, subhana rabbiyal a'la. Ya, ketika kita mengucapkan ini, jadikan Allah sebagai lawan bicara kita. Ya Allah, Engkaulah Tuhanku, aku adalah hambamu. Engkau maha suci dari kekurangan. Kalau tasbih, ya, pokoknya kalau ada bacaan tasbih pasti di situ mengandung kesempurnaan, ya. Ketika kita bertasbih, Bapak Ibu, artinya kita sedang memberikan kesempurnaan, mengakui kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Meyakini kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sedikit sedikit pun kekurangan pada zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ajak bicara Allah. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang maha suci, sempurna. Engkaulah yang maha suci dari kekurangan, maha sempurna dan maha mulia, ya. Ya Allah, Engkau maha tinggi dan mulia. Muliakan dan tinggikan derajat kami, ya Allah. Ya, dengan sholat ini jadikan kami hamba yang selamat dan mulia, selamat di dunia ataupun di akhirat, ya. Jadi kata kuncinya adalah kesempurnaan dan keluhuran, ya. Kalau kita ingin sempurna atau setidaknya yang mendekati sempurna, semakin baik diri kita, kita semakin luhur, ya, semakin tinggi derajat kita, maka harus tinggikan Allah, ya. Harus mengakui kesempurnaan Allah. Sebaliknya kita sebagai hamba harus mengakui dan menyadari kekurangan kita. Kita harus sadar kita itu kurang di mana-mana, ya. Kita itu rendah, kita itu hina, ya. Kita manusia tidak boleh merasa memiliki sesuatu, melebihi sesuatu, ya. Kita harus yakin bahwa harta-harta kita, apa yang kita miliki itu hanya titipan saja. Itu hanya anugerah saja. Harus kita gunakan sesuai dengan permintaan Allah. Allah ingin harta kita sebagian disakati, kasih. Allah ingin sebagian kita harta kita disodakoi, kasih semuanya, ya. Ya, harus kita gunakan harta kita, apa yang kita miliki sesuai dengan permintaan Allah. Karena itu titipan Allah, ya. Nah, Bapak Ibu, kenapa kita membaca ini? Membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, agar tercipta pada diri seseorang manusia yang sholat ini, ya, rasa merendah diri, merendah hati kita, ya, tawadhu, ya, tawadhu. Manusia itu seringkali sombong, ya, merasa lebih pintar, merasa lebih soleh, walaupun kepada pendosa. Tidak boleh kita merasa lebih baik daripada pendosa atau daripada orang kafir. Karena kita nggak tahu akhir hayat kita seperti apa, ya. Akhir hayat kita seperti apa.
Kalau melihat orang seperti itu, doakan saja ya Allah, semoga mereka mendapat hidayah, ya semoga mereka bisa mendapatkan apa kebaik apa keinsafan, kesadaran begitu. Tidak perlu kita mencaci maki, merendahkan begitu. Jadi manusia harus sadar diri bahwa dirinya itu rendah, dirinya kurang gitu. Nah, ini erat hubungannya dengan keseharian kita. Karena sholat itu sangat erat hubungannya dengan keseharian kita. Kalau dengan sholat ya, seharian kita semakin rendah hati, semakin tawadu, ya, tidak sombong, ya, tahu diri, maka artinya sholat yang kita lakukan sudah khusyuk, sudah semakin baik, gitu. Berikutnya duduk di antara dua sujud, ya. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ya Allah Tuhanku, ampunilah aku, ampunilah, rahmatilah aku, sayangilah aku, cukupilah aku, wajburni, warfa'ni, angkatlah aku, warzuqni, rizkikanlah aku, wahdini, bimbinglah aku, wa'afini, sehatkanlah aku, wa'fu anni, dan selamatkanlah aku. Ini kalau kita lihat itu ringkasan dari hajat dunia dan akhirat ya. Jadi jangan khawatir kita ketika sholat itu nggak bisa doa ya. Karena semuanya sudah terangkum dalam bacaan sholat. Semua yang kita minta dari hajat dunia dan akhirat sudah ada semuanya Bapak Ibu. Asalkan kita minta betul-betul dengan kesadaran, dengan keyakinan. Ya. Karena yang namanya doa agar diijabah oleh Allah itu salah satu syaratnya kita harus paham apa yang kita doakan. Kita harus yakin dengan apa yang kita doakan pasti Allah akan mengijabah. Ya. Nah, ini bacaan ini sebenarnya sudah menjadikan Allah sebagai pihak kedua ya. Sudah bagus tinggal kita kita sadarkan pada diri kita bawa di dalam sholat kita ya. Dan kita betul-betul ma'rifatullah, meyakini bahwa Allah lah yang maha pengampun. Allah lah yang maha penyayang ya. Maha pengampun artinya apa ya? Hanya Allah yang akan mengampuni seluruh dosa kita sebesar apapun. Ya, kita pernah syirik, ya, kita pernah ateis, kita pernah munafik, pernah musyrik. Jangan pernah merasa Allah tidak akan mengampuni kita. Karena Allah Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa yang kita bawa di hadapan Allah selagi kita belum meninggal, Allah itu Maha Pengampun. Jangan bandingkan dengan sifat manusia yang ya sulit mengampuni, gitu ya. Nah, kalau kita sudah yakin Allah Maha Pengampun, yakini diri kita itu penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan, ya. Ma'rifatun nafsi, ya, mengenal diri kita. Diri kita itu penuh dengan dosa. Maka kalau kita penuh dengan dosa, butuh apa? Butuh ampunan. Ampunan ada pada siapa? Pada Allah. Datanglah kepada Allah. Warhamni, dan rahmatilah aku. Ma'rifatullah dengan cara apa? Meyakini bahwa Allah Maha Penyayang. Ya, tadi sudah saya jelaskan. Allah memberikan nafas, memberikan jantung, memberikan penglihatan, pendengaran, akal, pikiran, hati. Itu Allah kasih cuma-cuma, gratis. Tidak pernah kita minta, Allah kasih. Itulah Maha Penyayang. Allah sangat sayang. Ya, walaupun kita tidak seperti itu ya, tidak sepenyayang Allah ya, maka kita harus berusaha agar bisa meniru sifat-sifat baik pada Allah ya. Nah, kita sadar kita itu butuh rahmat Allah.
Wajburni, dan cukupilah aku. Kita banyak kekurangan, Allah lah yang bisa mencukupi kita. Warfa'ni, angkatlah aku. Allah lah yang maha mengangkat. Karena Allah maha mulia. Ya, kita ingin mulia hidup kita di dunia ataupun di akhirat. Ya, cari kemuliaan hanya kepada Allah. Warzuqni, berilah rizki kepada aku. Ya, kita butuh rizki walaupun sudah Allah banyak kasih rizki. Rizki banyak ya, tidak hanya materi. Ilmu juga rizki, ketaatan juga rizki. Wahdini, dan bimbinglah aku, tunjukkanlah aku ya Allah. Karena yang yang maha memberi petunjuk adalah Allah. Kita itu jangan sombong dengan kecerdasan kita, jangan sombong dengan ilmu kita ya. Sepintar apapun kita butuh bimbingan Allah, ilmu dari Allah. Wa'afini, dan selamatkanlah aku. Kita itu selalu dalam ancaman Bapak Ibu ya. Apalagi kalau di perjalanan ya. Ya di rumah saja selalu ada ancaman-ancaman ya. Ada macam-macam ancaman yang selalu mengintai kita. Nah, siapa yang bisa menjaga dan menyelamatkan kita? Allah. Wa'fu anni, dan maafkanlah. Kenapa kita baca seperti ini? Tujuannya agar kita semakin merasa butuh kepada Allah. Yakin bahwa kita manusia itu manusia yang butuh pada Allah untuk hajat kebutuhan dunia dan akhirat ya. Jadi sholat ini menjadikan kita semakin yakin kita butuh kepada Allah. Tidak boleh kita itu menyandarkan kepada kekuatan, kecerdasan ya, kemampuan diri kita. Selanjutnya bacaan tahiyat. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut tayyibatu lillah. Segala penghormatan, keberkahan, kebaikan, dan kemuliaan hanyalah milik Allah. Ketika baca tahiyat ya, kita ajak bicara Allah. Ya Allah, Tuhanku, Engkaulah Tuhan yang maha mulia, penuh dengan keberkahan ya, maha baik, maha bijak gitu ya. Kita harus menyadari itu dan meyakini, makanya kita tidak mencari kemuliaan, tidak mencari penghormatan, keberkahan, kebaikan kecuali dari Allah ya. Terus kita nggak boleh minta tolong sama orang gitu. Boleh, silakan, tapi hanya sekedar perantara. Jadi jangan maksa gitu ya. Kalau minta tolong orang nggak mau ngasih, ya udah nggak apa-apa ya. Hanya perantara saja, karena kita di dunia ini kan diciptakan hidup bersama ya, saling menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Allah aja memerintah kita untuk saling tolong menolong. Ya, tapi jangan menjadi sandaran. Jangan bersandar kepada manusia ya, hanya bersandar kepada Allah ya. Karena segala kemuliaan, penghormatan, kebaikan itu adalah milik Allah. Milik Engkau semua ya Allah. Ya, jadi Allah harus diprioritaskan ya. Hamba hamba mohon curahkanlah kemuliaan ya Allah. Curahkanlah keberkahan, kebahagiaan, kebaikan, dan keselamatan untuk kami ya Allah. Ya, kata kuncinya adalah baik dan mulia ya. Agar kita yakin bahwa Allah maha mulia dan maha baik. Jangan suudzon sama Allah ya. Kita sama manusia aja nggak boleh suudzon gitu ya. Kita mau minta tolong sama orang, tapi kita udah suudzon dulu ya, udah suudzon sama orang tersebut. Ya orang tersebut malas ngasih bantuan kepada kita gitu ya. Kita kepada Allah pun demikian, harus berhusnudzon selalu kepada Allah ya. Selanjutnya, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Masya Allah. Ini nih ya, selain kita harus menjaga hubungan baik dengan Allah, kita juga harus menjaga hubungan baik dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah lah yang berjasa sekali kepada kita ya.
sehingga kita bisa mengenal Islam, kita bisa memeluk agama Islam, ya, sehingga nanti beliaulah yang akan memberikan syafaat kepada umatnya, ya, di mana tidak ada nabi-nabi yang bisa memberikan syafaat. Maka jangan lupakan Rasulullah, ya. Dan bagaimana kita tidak melupakan Rasulullah? Bagaimana kita bersyukur, ya, berterima kasih kepada Rasulullah, yaitu dengan sering-sering kita bersolawat, mengirim solawat dan mengirim salam kepada Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhan nabi, ya Allah. Semoga keselamatan atasmu wahai nabi, dan juga rahmat serta keberkahan dari Allah. Salam kepada nabi, ya, agar kita semakin dekat dengan nabi, semakin mengenal dengan nabi. Dibarengi juga kita semakin mengenal nabi, ya, mengenal nabi, kemudian mengenal kehidupannya, mengenal ajaran-ajarannya, dan mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Jadi konsekuensi kita baca doa, baca bacaan ini, antaranya bacaan Assalamu alayka ayyuhan nabi, ya, kita semakin dekat dengan Nabi, semakin mengenal dengan Nabi, ya. Wa ala ibadillahis sholihin, ya, dan juga semoga salam atas kami dan juga hamba-hambamu yang soleh. Artinya apa? Kita juga harus peduli dengan sesama kaum muslimin, ya. Sesama kaum muslimin, saling mendoakan kebaikan, saling menolong, saling membantu, ya. Itu. Semoga mendapatkan keselamatan, rahmat dan keberkahan dari Allah. Kata kuncinya apa? Salam, rahmat dan keberkahan. Ya, salam, rahmat dan keberkahan, ya. Semua keselamatan, rahmat dan keberkahan. Selanjutnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Jadikan Allah sebagai pihak kedua. Ya Allah, ya Tuhanku, kami mengakui, kami bersaksi bahwa Engkaulah Tuhan kami, ya, bahwa hanya Engkaulah Tuhan kami, hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan yang kami sembah, ya. Kita tidak menyembah selain Allah, kita menuhankan selain Allah. Jangan tuhankan harta, jangan tuhankan jabatan, ya, jangan tuhankan ya, dunia. Ya, banyak orang yang menuhankan harta, dunia, jabatan, gitu, ya. Buktinya apa? Mereka lebih peduli kepada dunia, lebih memprioritaskan dunia, ya, daripada Allah. Kami sadar belum sepenuhnya beribadah kepadamu, maafkanlah kami. Akuilah kami sebagai hambamu, ya Allah. Kami bersaksi juga bahwa Nabi Muhammad adalah utusanmu. Kami berjanji setia mengamalkan ajarannya dan memperjuangkan agamanya. Kata kuncinya apa? Pengakuan dan janji setia, ya. Jadi setiap hari kita berapa kali mengucapkan, ya, syahadat itu, ya, mengucapkan bacaan tasyahud. Ya minimal 5 kali lah. Jadi 5 kali kita itu berikrar, 5 kali kita mengucapkan pengakuan dan janji setia. Ya maka harusnya di luar sholat pun ada pengaruhnya, sehingga kita selalu setia, tidak berani mengucapkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang jorok, ya, atau perbuatan-perbuatan yang melanggar ajaran Rasulullah atau ajaran Allah. Selanjutnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Ini juga sama, ya. Yaitu bentuk kepedulian atau bentuk apa? Usaha kita agar kita dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selalu ingat dengan Rasulullah, dengan perjuangannya, dengan ajaran-ajarannya, dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, karena tanpa Rasulullah kita nggak kenal Allah, nggak kenal Islam. Ya.
Nah, ajak bicara Allah, ya Allah, Engkau Tuhanku, Engkaulah yang melimpahkan salawat kepada yang Kau kehendaki. Limpahkanlah salawat atas Nabi Muhammad dan keluarganya. Ya Allah, muliakanlah Nabi Muhammad sebagaimana Kau muliakan Nabi Ibrahim, ya. Kita juga mengingat Nabi Ibrahim, ya. Karena Nabi Ibrahim itu kakeknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang kemudian beranakan Nabi Ismail sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini semuanya agar apa? Agar kita ingat kepada Nabi Muhammad, ingat kepada kakeknya Nabi Muhammad, ya. Agar kita setia, ajaran Islam itu ajaran yang satu, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu sama semuanya. Agar kita nanti semoga di surga ya bersama mereka, di akhirat bersama mereka, dalam barisan mereka. Itu. Kemudian wabarik ala sayyidina Muhammad, keberkahan, ya. Kita juga minta keberkahan kepada Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala ali sayyidina Muhammad, keluarganya juga. Ingat, tidak hanya Nabi tapi keluarganya. Kalau kita mencintai Nabi, kita juga harus mencintai keluarganya, dzurriyyahnya, ya. Para habaib, ya, para syarifah, itu keluarga-keluarga Nabi itu harus kita muliakan, ya. Nah, kalau kita memuliakan Nabi, maka ya otomatis harus memuliakan keluarganya tanpa mengkultuskannya, ya, tanpa apa namanya terlalu berlebihan dalam memuliakan, ya, memuliakan dengan sewajarnya, ya, gitu. Sebagaimana engkau telah berkahi kepada Nabi Ibrahim dan juga keluarga Nabi Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid, ya. Ya Allah, engkau Tuhanku, engkaulah yang melimpahkan keberkahan yang kau kehendaki kepada siapapun. Limpahkanlah keberkahan atas Nabi Muhammad dan keluarganya. Ya Allah, muliakanlah Nabi Muhammad sebagaimana kau muliakan Nabi Ibrahim. Berkahan, ya. Nah, ini kenapa kita perlu berdoa seperti ini? Sama seperti tadi. Perlu kita itu mengingat, ya, agar kita itu ingat dengan Nabi Muhammad, ingat dengan Nabi Ibrahim, ya. Kita juga perlu mendoakan mereka berdua, ya, walaupun mereka sebenarnya ya sudah mulia, sudah Pak, tapi kita mendoakan sebenarnya untuk kembali kepada diri kita. Kita mendoakan orang lain kebaikan, itu nanti ada malaikat yang mendoakan kita, ya. Begitupun kita mendoakan Nabi Muhammad kepada Nabi Ibrahim, itu ada malaikat yang mendoakan kepada kita, gitu, ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Semoga keselamatan atas kalian, ya. Nah, ini juga sama. Kita tidak hanya disuruh ingat kepada Allah, kepada Rasulullah, Nabi Ibrahim, tetapi juga sesama kaum muslimin harus menjalin hubungan baik, ya, harus berbuat baik kepada mereka di dalam sholat, apalagi di luar sholat juga, ya. Assalamualaikum warahmatullahi, ini hubungan antara sama kaum muslimin, ya. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah yang melimpahkan keselamatan, rahmat dan keberkahan kepada yang Kau kehendaki. Limpahkanlah keberkahan atas umat Nabi Muhammad. Kita cinta kepada Nabi Muhammad, harus cinta juga kepada umat Nabi Muhammad, ya. Nah, umat Nabi Muhammad itu tidak hanya yang muslim, ya. Umat Nabi Muhammad itu ada umat, ya, umat dakwah itu umat yang belum muslim. Ada umat istijabah, umat yang sudah muslim, ya. Kita berbuat baik kepada mereka, ya, selagi mereka tidak memerangi kita. Keselamatan untuk Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, demikian pemjabaran bacaan sholat khusyuk metode 3T, ya. Inilah yang bisa kami sampaikan. Alhamdulillah, dengan berakhirnya pertemuan yang keempat ini berakhir pula pelatihan kita, ya, latihan sholat khusyuk. Semua materi sudah kita sampaikan, tinggal Bapak Ibu mempraktekannya, ya, mengulang-ulang terus, ya, tingkatkan terus, dengarkan audionya atau videonya, baca tulisannya, insya Allah perlahan-lahan akan meningkatkan
kekhusyuan kita di dalam sholat. Baik, sebelum diakhiri mungkin ada yang mau ditanyakan? Ustaz bertanya. Ya, dengan Ibu siapa di mana? Bu Ida, Purwakarta. Ya, silakan Wida. Assalamualaikum buat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dalam bacaan Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi ya. Mm-mm. Nah, kami suka bacanya Rabbana lakal hamdu mil us-samawati wa mil al-ardi gitu. Itu berpengaruh kepada makna enggak? Ustaz itu gimana? Enggak, Nah, itu sama satu aja. ya. Ya, sama Sama aja. aja, sama aja. Oh, Ya, gitu. sama aja. Jadi yang terpenting adalah apa? Penghayatan maknanya. Ya, yang terpenting maknanya. Dua-duanya sama. Gitu. Oh, gitu. Mm-mm. Terus ini permohonan dari Ustadz, semoga apa yang ilmu berikan dari Ustadz untuk kami semua bisa realisasi dengan terhadap untuk sholat khusyuk dan bisa direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon untuk perantara doanya. Dan mudah-mudahan pertemuan ini menjadikan salah satu bukti nanti Allah catat kita dipertemukan oleh Allah di surganya. Gitu. Amin, amin. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada doa bagus ya. Kalau ingin mendapatkan khusyuk di dalam hati, doa yang diajarkan oleh Nabi ya. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma. Artinya apa? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, ya, dan dari hati yang tidak khusyuk, dan dari doa yang tidak didengar, ya, tidak diijabah, gitu. Ini doa dari Nabi. Baik, ada lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu? Ini dengan Ibu Leli, Iya, sama dari silakan. Purwakarta. Silakan dong. Begini Ustadz, beberapa waktu yang lalu eh, ketika saya sholat, saya merasakan hati saya bergetar yang luar biasa. Tuh. Kemudian air mata saya keluar mengalir dengan deras dan saya merasakan kedamaian yang luar biasa saat itu. Sampai sekarang saya masih merindukan hal yang seperti itu gitu. Nah, yang jadi pertanyaan saya dan mohon doanya, bagaimana apa yang harus saya lakukan supaya terhindar dari tipu daya setan gitu. Saya khawatir ini menjadikan saya jadi jadi sombong gitu. Mohon Ustaz memberikan nasihat kepada saya. Terima kasih. Yang membuat bergetar apa, Bu? Ya ketika saya membaca itu, kita membaca Al-Fatihah. Iya, kau bisa bergetar. Sebelumnya bergetar kah? Enggak, ketika udah aja ketika masuk waktu sholat, ketika masuk sholat aja. Iya, maksudnya apa yang membuat bergetar apa? Karena ada pemicunya. Sebelum melakukan pelatihan ini bergetar juga enggak? Enggak, jadi ini dulu ketika saya sebelum melakukan pelatihan ini merasakannya. Saya pernah baca di sebuah buku yang tentang ketika membaca Fatihah itu
kita seolah-olah sedang berdialog dengan Allah, kemudian Allah juga merespon apa yang kita ucapkan. Nah, ketika itu dirasakan dan itu mungkin dari situ gitu. Ya, memang di dalam sholat kita terkadang merasakan seperti itu ya, pergetaran seperti itu, merasakan ya. Alhamdulillah selagi di dalam sholat tidak ada bisikan-bisikan untuk melakukan yang menyimpang dari syariat, lanjutkan, nggak apa-apa. Ya, lanjutkan ya. Kita menangis di dalam sholat tidak apa-apa, tidak dosa. Ya, selagi tidak menangis yang meraung-raung ya, atau menangis yang keras ya. Jadi tingkatkan kekhusyuan kita ya, kualitas sholat kita, apa yang kita baca, dan hubung sholat dengan keseharian kita juga dihubungkan, ada pengaruhnya ya. Artinya tidak hanya khusyuk di dalam sholat kita saja, tetapi juga khusyuk di luar sholat. Karena khusyuk itu khusyuk itu tidak hanya di dalam sholat, di luar sholat juga khusyuk. Artinya khusyuk itu tunduk kan. Ketika kita sholat tunduk terhadap Allah, yaitu ketika tunduk terhadap Allah otomatis tunduk dengan gerakan-gerakan, dengan bacaan-bacaannya. Kalau kita sholat tetapi pikiran kita kemana-mana, berarti nggak tunduk kepada Allah ya. Di luar sholat kita juga harus tunduk. Nah, cuma di luar sholat kan tidak harus dengan bacaan-bacaan, tidak harus dengan gerakan-gerakan. Maka kontrollah diri kita untuk selalu tunduk terhadap semua aturan-aturan Allah. Ucapan kita, gerakan, perbuatan kita harus selalu tunduk kepada aturan Allah. Nah, maka itu dinamakan khusyuk. Karena tujuan khusyuk di dalam sholat adalah agar menjadikan kita pertama hamba yang tunduk selalu kepada Allah, tidak sombong, tidak congkak, tidak sok tahu, tidak merasa lebih hebat, lebih memiliki kelebihan daripada yang lainnya. Ya, kita walaupun muslim, walaupun rajin beribadah, jangan merasa kita lebih baik ya. Jangan merasa kita pasti saya masuk surga, pasti dia masuk neraka, nggak boleh ya. Kita kalau udah sholat ya harus apa? Merasa rendah hati ya, dan tidak sombong dengan ibadah, tidak sombong dengan ilmu ya, atau dengan iya ya, gitu Bu. Ada lagi? Ya, terima Ada kasih Ustaz. Ustaz. Sehat. Ya silakan Bu. Saya Ustaz. Ya silakan Bu Erna. Ini Ustaz mau nanya, ini masih ragu nih. Mil usamawati dengan mil as-samawati gimana Ustaz? Sama. Oh sama. Ya, Sama. karena saya baca mil usamawati di buku, saya lihat mil as-samawati gitu. Iya, sama. Terima kasih Ustaz. Ya, ada lagi? Silakan. Cukup ya kayaknya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah ya. Apa Ustaz? Apa mau izin bertanya Ustaz? Silakan. Sebentar Ustaz, izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz, kan ketika kita membaca itu apa tuh ayat pendek atau surat pendek itu waktu sholat, karena ada di dalam itu kan Al-Quran surah An-Nahl ayat 58 kalau nggak salah. Nah, kalau kita mau baca Al-Quran itu harus diawali baca ta'awuz ya, wajib ya Ustaz. Kalau kita di dalam sholat itu bagaimana Ustaz? Apa kita baca basmalah saja atau juga diawali ta'awuz gitu Ustaz? Ta'awuz ya? Enggak harus sih, itu kan hanya anjuran saja. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Itu anjuran. Iya, anjuran saja. Oh iya. Kalau di dalam sholat ya dibaca lirih, ta'awudnya dibaca lirih. Kalau di luar sholat kan boleh keras, tapi kalau dalam sholat ta'awudnya dibaca lirih.
Oh, pelan saja. Kalau mau Masya dibaca. Allah, Masya Allah. Mm-mm. Baik, Ustaz, Masya Allah. Syukran, Ustaz. Ya, Jazakallahu khairan. sama-sama. Iya. Semoga sehat selalu, Ustaz. Masya Allah. Amin, Ya Allah. amin. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah ikut serta dalam program ini. Mohon maaf jika kami banyak kekurangan, banyak kesalahan ya. Semoga kita semuanya bisa meningkatkan terus kualitas khusyuk kita dan semoga kita nanti dibersamakan di surga. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.